Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah Jumat hari ini Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingatkan kembali kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone dan lain-lain untuk dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Dan diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dititipkan di serambi masjid sebelah kanan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 sebesar Rp6.099.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 sebesar Rp6.800.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 sebesar Rp8.352.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 sebesar Rp4.547.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat hari ini tanggal 16 Februari tahun 2024 adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muradi. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:08. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang terdolimi khususnya di Palestina, Gaza. Semoga Allah berikan kemerdekaan, yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون عليه وسلم تسليما الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب هذه النوعة التامة والصلاة القائمة محمدا المرسلة بالفضل والشرف وبعده مقام محمودا الذي أتينا
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu kulli ni'am. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Badar, hadakumullah. Kita bersyukur hari ini atas taufik, hidayah, inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan penghulu alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin, hadakumullah. Baru saja kita selesai melaksanakan
pesta demokrasi untuk kita bangsa Indonesia, di mana kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang dapat menjadikan bahwa pangkat jabatan itu bukan tujuan, tapi itu sarana untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa la takhunu amanatikum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kau berkhianat kepada Allah. Janganlah kau berkhianat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkhianat terhadap amanat yang Allah berikan kepadamu. Bahwa amanat yang Allah berikan kepada kita manusia, awalnya adalah manusia itu sendiri yang ingin untuk memikulnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah menyatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanat itu, kata Allah. Kami kemukakan, kami berikan tawaran kepada langit yang begitu luas, tanpa tiang, tidak pernah runtuh. Juga kami tawarkan kepada bumi untuk memikul amanat. Juga kami tawarkan kepada gunung-gunung yang ada di bumi ini, yang kita kenal sebagai paku bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, seluruhnya menolak, enggan untuk memikul amanat itu. Khawatir tidak sanggup mengemban dan membawanya. Langit angkat tangan, bumi tidak sanggup, gunung-gunung pun enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, mereka khawatir kalau berkhianat terhadap amanat yang Allah berikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, sedangkan manusia dialah yang merasa sanggup untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu secara karakter pribadi zaluman, mereka adalah zalim, jahula juga bodoh. Saudara-saudara kaum muslimin hadakumullah, amanat itu entah dalam bentuk istri bagi kita yang beristri, anak-anak yang Allah berikan kepada kita, kemudian harta benda, kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah pesan kepada Nabi Daud, ya Daud, al malu mali wal fuqara'u iyali wal aghniya'u wukalai wa im bakhila wukalai ala iyali halaktumuhu bali wala ubali. Hadis qudsi Allah menyatakan, wahai Daud, kita tahu Nabi Daud juga memimpin rakyat sebagai raja, turun-temurun kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dipimpinnya bukan cuma manusia, jin, binatang, dan bahkan seluruh makhluk tunduk kepadanya. Kepada ayahnya Nabi Sulaiman bernama Daud, Allah mengkhitab dan memperingatkan, hai Daud, al-malu mali, harta itu adalah hartaku, kata Allah, bukan hartamu, bukan kekayaanmu. Wal fuqara'u iyali, orang-orang miskin, kaum du'afa, kita sebut dengan mustad'afin, kita rakyat jelata ini, Allah katakan mereka adalah keluargaku. Wal aghniya'u wukalai, orang-orang kaya yang aku titipkan, entah kekayaan dalam bentuk harta benda kekayaan, entah kekayaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, pangkat, jabatan, dan kedudukan, itu kata Allah milikku. Tidak aku serahkan begitu saja kepadamu. Kalian berfungsi hanya sebagai kasir yang tugasnya menyalurkan.
uangku, hartaku, ini keluargaku, kaum mustad'afin, rakyat jelata, kalangan orang-orang lemah. Lalu kalian yang aku titipkan harta, benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kebesaran, status sosial dan lain sebagainya, itu seluruhnya amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Im bakhila wukalai ala iyali, kalau wakil-wakil yang aku tunjuk untuk menyalurkan apa saja yang aku titipkan kepadanya, mereka bakhil, mereka tidak melaksanakan itu, fungsi mereka sebagai kasir, tapi mereka tahan, mereka anggap itu miliknya. Jabatan yang aku titipkan, dia tidak mau menggunakan dengan baik, dia menganggap itu adalah jabatan yang diraih dengan susah payah. Halaktumuhu bali wala ubali, ketika aku timpakan mereka bala, bencana musibah. Bala ada ibtila. Kalau bala itu datang kepada kita karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk tsunami misalnya, angin puting beliung, angin taufan, banjir bandang dan lain sebagainya. Ketika kita melihat diri kita jauh dari Allah, itu menimpa kita, itu namanya bala, bagian dari azab yang Allah akan berikan case-nya di akhirat nanti. Yang kedua ada ibtila, ujian. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah sosok hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dilakukan atas perintah, ketetapan, ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kami berikan ujian kepada Nabi Ibrahim dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari mengkhitan, saat itu usianya sudah 80 tahun, dianugerahi putra, diperintahkan untuk disembelih, dan berumah tangga sekian puluh tahun belum juga punya keturunan. Banyak lagi ujian-ujian dalam bentuk perintah, larangan, atau ketetapan. Harus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan melawan raja yang zalim bernama Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saudara-saudara kaum muslimin hadakumullah, itu dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sempurna. Artinya iman tetap, kehambaan dirinya kepada Allah tidak bergeser. Maka Allah katakan, qala inni ja'iluka linnasi imama, karena kamu sudah banyak menghadapi ujian-ujian yang aku berikan, dari mulai perintah yang kecil sampai yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, sampai di tengah-tengah gurun yang tandus gersang, jangankan pohon rumput aja tidak tumbuh, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah di daerah Bakkah. Secara bahasa Bakkah itu artinya tandus gersang, daerah yang kering kerontang. Jangankan pohon rumput aja tidak tumbuh, sulit air. Di tempat seperti itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah, tapi tidak ada satupun yang tertinggal oleh Nabi Allah Ibrahim. Dengan penuh keyakinan, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawakal, maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku angkat engkau menjadi imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kita lihat anak cucunya banyak jadi nabi, jadi rasul, yang mereka adalah pemimpin bagi umat manusia yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Nabi Ibrahim minta, qala wa min zurriyati, ya Allah jangan cuma saya yang kau jadikan pemimpin, anak cucu dan keturunan saya jadikanlah mereka sebagai pemimpin. Tapi Allah katakan, qala la yanalu ahli zalimin, ya aku akan pilih dari anak cucu keturunanmu,
tapi yang zalim tidak akan aku izinkan untuk menjadi pemimpin. Saudara-saudara kaum muslimin hadakumullah, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ketika dia diberikan amanat berupa pimpinan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah Rasul wafat tidak ambisi untuk menjadi khalifah. Cuman karena sahabat-sahabat yang lain merasa Abu Bakar lah orang yang paling bijaksana, orang yang paling dekat kepada Rasul, orang yang paling banyak pengetahuannya dan paling bijaksana dalam mengambil keputusan, maka mereka menobatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai pemimpin. Selebihnya Umar bin Khattab pun demikian, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan oleh 4 sahabat dekat. Setelah itu tidak ada lagi khalifah. Lalu 100 tahun setelah wafatnya Rasul, melihat umat yang sudah jauh dari nilai-nilai Islam, dari nilai agama, muncullah khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, ucapannya bukan alhamdulillah, dia malah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya akan dikembalikan kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin hadakumullah, begitulah sejatinya hamba yang beriman bertakwa ketika dititipkan amanat dalam bentuk apapun, bukan malah senang menyombongkan diri lalu mengecilkan yang lain, malah dia merendahkan diri di hadapan Allah. Karena khawatir ketika langit ditawarkan amanat menolak, bumi ditawarkan menolak, gunung-gunung yang kokoh dan kuat pun menolak. Kita manusia yang lemah. Secara hakikat Allah nyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kita lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran untuk menampung berbagai macam informasi. Wal absara, penglihatan untuk melihat mana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, hendaknya kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fuada, secara umum fuad ini bisa diartikan hati nurani, akal, pikiran. Saudara-saudara kaum muslimin hadakumullah. Jadi perpaduan antara intelektual yang Allah berikan kepada kita dengan hati nurani, sehingga yang diperlukan oleh pemimpin itu bukan cuma IQ, intellectual quotient, tapi pemimpin juga perlu SQ, spiritual quotient. Dan untuk melengkapinya dia harus punya EQ, emotional quotient, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin, kalau kurang bisa mengendalikan diri, tidak punya emotional quotient, maka dia akan berbuat semena-mena. Tapi bagaimana Rasul menjadi seorang pemimpin? Jiwanya pemaaf, dia memaklumi. Saat dakwah ke Thaif yang diterima bukan sambutan yang meriah, tapi malah sambitan, lemparan batu yang bertubi-tubi. Sampai malaikat Jibril melihatnya pun tidak tahan. Dia turun ke bumi, dia katakan, ya Rasulullah, innallaha amarani an uti'ak. Ya Rasul, Allah perintahkan kepada saya untuk taat kepada komandomu. Apa yang kau inginkan sekarang juga saya siap melaksanakan. Kalau kau ingin orang yang melempari kamu dengan batu itu hancur, sekarang juga saya akan angkat gunung Uhud, saya tibani mereka biar hancur semua. Tapi kata Rasul, jangan Jibril, jangan. Ma bu'istu sabbaban wala la'anan walakin bu'istu rahmatan lil alamin. Aku diutus bukan untuk menyumpahi manusia. Aku diutus bukan untuk mengutuk, menghancurkan manusia,
tapi aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat penyebar kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Emosional connection yang dimiliki oleh Rasul begitu luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin, hadakumullah. Ini Allah yang memberikan amanat kepada mereka tanpa memiliki ambisi. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Ali, oleh Umar bin Abdul Aziz, dan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka punya emotional connection yang bisa mengendalikan diri, punya spiritual connection, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bimbing bisa menjadi pemimpin yang amanah. Orang-orang yang punya ambisi untuk menjadi pemimpin, kita khawatir masuk ke dalam apa yang dinyatakan oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang zalim, orang yang bodoh. Bodoh orang ketika dia punya kekuatan, ketika dia punya daya upaya, dana, dan apapun dikumpulkan demi untuk mencapai jabatan sebagai pemimpin. Orang yang dititip pimpinan saja banyak yang menolak. Kenapa? Karena berat. Allah Subhanahu wa taala punya skenario untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Tapi sebelum Allah menurunkan Nabi Adam di bumi, dan itu pun disebabkan oleh godaan iblis yang punya sifat hasud kepada Adam, Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa ditempatkan di dalam surga. Tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang tidak ada keributan, tempat yang begitu harmonis. Penyebabnya memang dia tergelincir oleh godaan iblis, akhirnya ke bumi. Karena memang skenario awal Allah ingin menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Kenapa harus mampirkan dulu di sorga? Artinya tugas Nabi Adam itu untuk memimpin bumi dan seluruh isinya, kita anak cucunya, agar bisa menjadikan bumi seluruh isinya ini aman, damai, gemah ripaloh jenawi, toto titi tentrem kertora harjo, sebagaimana suasana di dalam sorga. Tapi memang orang yang ingin menuju ke arah itu, ada saja orang yang hasud, ada aja orang yang tidak senang. Nah, dahulu iblis yang memporak-porandakan kebahagiaan Nabi Adam dengan istrinya, sehingga menyebabkan Nabi Adam terdampar dari surga ke bumi ini. Kita anak cucu Adam mendapat tugas untuk melanjutkan tugas Nabi Adam sebagai khalifah, menciptakan kedamaian, keamanan, ketentraman, gemah ripaloh jenawi, menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dan orang yang mampu melakukan ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang pasrah hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, sebagaimana mentalnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana mentalnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mentalnya para sahabat, mentalnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau tidak, maka Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, yang menganggap pangkat jabatan kedudukan itu satu anugerah yang bisa membuat dirinya berbuat semena-mena. Ini saja sekedar apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabi hadhil ummah wa kasifil ghummah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur juyusal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fad'uuhu yastajib lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Sawu sufufakum rahimakumullah. Jamaah, nanti kita akan lakukan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda fa inna. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur li ikhwanina al-mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma antasir lana intisar kali ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana wa antasirhum
li'a'daika ala a'daik. Allahumma antasir lana walahum intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wala minna wala tusallithum alaina bidhunubina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alayna wa alayna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jamaah sekalian, sebelum kita berdoa, saya mohon keikhlasannya untuk membacakan Ummul Furqan suratul Fatihah, karena kita lagi dapat musibah. Jadi habis makan siang di majelis kita keluar, plafon ambruk ya. Dan saat ini kita sedang mengusahakan untuk mengganti, karena kemarin pakai gipsum, kita akan ganti dengan PVC. Untuk itu keikhlasan dari jamaah di hari Jumat ini untuk membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan dan membangun kembali plafon yang ambruk karena musim hujan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa laimatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mujahidin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustasrahin wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi man ijtama'na hauna bisababihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa takbirana wa tasbihana wa tamjidana wa qu'udana wa julusana wa jum'atana wa khutbatana wa jama'atana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.